Salam buat kita semua. Sekali lagi saya sapa kita semua, shalom. Haleluya. Saya harap kita semua penuh dengan sukacita. Amin. Sukacita semua, amin. Mari saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita buka kitab kita. Kita akan mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini di kitab Mazmur 150. Mazmur pasal 150 ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti saudara-saudara membaca ayat yang genap. Di ayat ke-6 kita akan membaca secara bersama-sama dengan judul perikop Haleluya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tarian, pujilah Dia dengan pairingan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang bersama-sama. Dialah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada pagi hari ini adalah kualitas sumber daya manusia di bidang musik gereja. Kalau kita mengetahuinya, saudara-saudaraku, tentu berbicara tentang musik sudah tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Malahan musik ini bisa menjadi salah satu bagian dalam hidup kita. Bisa menghibur, bisa membawa kita kepada sukacita, banyak. Tapi kita pada pagi hari ini akan membahas tentang musik gereja. Nah, di sini dikatakan musik mendapatkan perhatian lebih dalam setiap ibadah yang dilaksanakan oleh orang Kristen. Apapun aliran gerejanya, peran musik tidak dapat dihilangkan dari peribadatan gereja. Jadi saudara-saudaraku, musik ini sangat berpengaruh dalam peribadatan di gereja. Saya percaya kita semua di sini, jika alunan musiknya dimainkan dengan asal-asalan, tidak bagus, pasti akan mengganggu peribadatan kita semua. Amin. Jadi saudara-saudaraku, melalui kitab Mazmur ini kita akan sama-sama belajar bagaimana ciri-ciri kualitas dari sumber daya manusia pada bidang musik. Kita akan melihat yang pertama itu adalah fokus hanya untuk meninggikan nama Allah. Kita lihat di ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Kalau kita melihat saudara-saudaraku di ayat pertama dan kedua, ditekankan kata haleluya. Dan juga ada kata pujilah Dia. Ayat 1 dan 2 ini adalah perintah Allah kepada kita. Bagaimana di dalam kehidupan kita harus tetap memuji, meninggikan nama Dia. Menurut pemazmur, memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu atau tergantung situasi. Nah, saudara-saudaraku, kebanyakan kita melihat memuji Tuhan ini sesuai dengan moodnya, sesuai dengan perasaan hatinya. Kalau dia lagi senang, dia memuji Tuhan. Kalau dia lagi kacau pikirannya, dia malah nggak mau memuji Tuhan. Justru kebanyakan banyak mengeluh, menyalahkan Tuhan. Ajaran pemazmur untuk memuji Allah dalam tempat yang kudus tentu ditujukan kepada umatnya yang setiap saat mengunjungi bait Allah. Pemazmur menegaskan bahwa memuji Allah tidak hanya terjadi di bait Allah, tetapi di langit, di cakrawala, di ayat yang pertama, di bumi. Hal ini tidak berarti bahwa umat setiap saat harus mengucapkan kata-kata haleluya dan puji Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, maksud dari sini enggak selamanya kita memuji Tuhan itu mengeluarkan kata haleluya, pujilah Tuhan. Tidak. Tetapi lebih daripada itu, memuji Tuhan itu bisa melalui kekuasaan yang ada pada kita, seperti jabatan. Bagaimana cara kita memuji Tuhan? Melalui keahlian kita, bagaimana cara kita memuji Tuhan? Melalui kepandaian kita.
Setiap ayat dari Mazmur 150 ini disertai dengan kata pujilah. Jadi ini fakta sedikit ya, saudara-saudaraku, bahwa di kitab Mazmur ini ada banyak kata-kata haleluya dan pujilah. Di sini menekankan betapa pentingnya kita memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, terkhususnya melalui musik. Itu yang pertama, ya adalah fokus untuk meninggikan nama Allah. Dan yang kedua, meninggikan nama Tuhan melalui alat musik. Nah, di ayat yang kedua 2, 3, 4 sampai 5 di situ dikatakan, pujilah dia dengan tiupan sangkakala, gambus, rebana, tari-tarian, permainan kecapi, seruling, seracap yang berdenting, seracap yang berdetak. Saudara-saudaraku, mungkin kita tahu bahwa pada zaman dahulu alat-alat musiknya ada berbagai macam, seperti yang di Alkitab katakan. Pasti berbeda dengan zaman yang sekarang. Makin berkembang alat musiknya. Dalam perikop ini dikatakan memuji Tuhan dengan berbagai alat musik seperti yang sudah tadi kita lihat, maupun itu adalah alat-alat musik tradisional. Bagaimana dengan modern? Tapi kita mau belajar begini, saudara-saudaraku. Kita yang sudah mengerti tentang bermain musik nih, justru kita harus memakai keahlian kita itu. Bagaimana kita harus memuji Dia. Seperti kita yang sudah melayani di gereja, kita yang sudah mengambil bagian pelayanan di gereja, bagian yang tertentu misal di bagian musik, bagaimana pengembangan musik itu bisa membawa jemaat lebih lagi masuk dalam hadiratnya. Kalau kita melihat, saudara-saudaraku, ada beberapa hal yang harus kita ketahui dalam bermain musik ini sebagai sarana untuk memuji Dia. Yang pertama itu adalah bahwa dengan cara kita bermain musik itu kita dapat menunjukkan bahwa betapa hati kita ini penuh dengan puji-pujian. Orang Kristen identik dengan penuh puji-pujian, dengan nyanyi, suara yang bagus. Yang kedua, bahwa dalam melayani Allah kita tidak boleh menyayangkan biaya atau tenaga. Nah, ini kebanyakan setiap orang, saudara-saudaraku, bahwa dia seperti dipentingkan di bagian pelayanan itu. Maksudnya begini, kita tidak boleh menyayangkan biaya atau tenaga. Jadi karena kita merasa penting di bagian pelayanan itu, musik kita terlalu mungkin skill kita bagus, jadi kita menganggap pelayanan itu hanya semata-mata kita datang melayani. Fokus kita tidak tertuju pada Tuhan. Dan yang ketiga, ada yang paling penting, bahwa musik yang terbaik di hadapan Allah adalah hati yang tulus menyembah Dia. Kalau orang bermain musik, saudara-saudaraku, hanya sekedar main, tapi dia tidak memiliki hati yang tulus, yang benar-benar bermain musik untuk memuji Tuhan, pasti orang-orang akan merasakan sepertinya dia hanya bermain saja, tidak tulus gitu. Jadi saudara-saudaraku, hal yang kedua tadi yang kita bisa pelajari itu meninggikan nama Tuhan melalui alat musik. Dan yang ketiga, berbicara tentang kualitas. Tentu seorang pemain musik, orang-orang yang melayani di bagian musik, menurut kitab Mazmur ini, kita juga harus meningkatkan bagaimana kualitas dalam bermain musik kita. Di dalam kitab Matius pasal 25, saudara-saudaraku, dikatakan tentang perumpamaan tentang talenta, di mana Tuhan memberikan talenta kepada orang-orang, bukan hanya semata-mata diberikan saja, tapi bagaimana diri kita mengembangkan talenta kita itu. Tentu saudara-saudaraku, apa saja yang harus kita lakukan untuk mengembangkan talenta kita khususnya dalam bermusik? Yang pertama, yang paling utama, membangun hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Ini adalah yang paling utama, saudara-saudaraku. Bagaimana kualitas kita sebagai seorang pemusik di gereja? Kualitas kita semakin tinggi, sedangkan hubungan kita dengan Allah saja kurang dekat. Mungkin secara duniawi kita jago, tapi bagaimana hubungan kita dengan Allah? Apakah kita hanya lebih berfokus kepada dunia ini, fokus hanya untuk dilihat orang? Dan yang kedua, memiliki moral, bersemangat, berdisiplin, dan bertanggung jawab. Nah, kita juga diajarkan di sini, saudara-saudaraku, bagaimana kita harus memiliki semangat yang tinggi,
berdisiplin dan bertanggung jawab dalam pelayanan. Kita di sini, saudara-saudaraku, dituntut untuk tetap bertanggung jawab di dalam setiap pelayanan kita. Dimanapun kita melayani, di setiap gereja apapun itu, pasti kita dituntut bertanggung jawab dari setiap pelayanan kita. Dan yang ketiga, pasti memiliki latihan yang konsisten. Ada banyak sekarang saudara-saudaraku yang mungkin saya lihat sendiri, saya saksikan bagaimana di gereja itu dalam bermain musik latihannya tetap begitu-begitu saja. Mungkin orang berkata, kita kan bermain musik ini hanya untuk memuji Tuhan. Benar. Tapi di satu sisi, kalau kita tidak mengembangkan kualitas kita, mengembangkan skill kita, hanya stuck di sisi saja, pasti perkembangan musik di gereja itu nggak akan berkembang. Jadi benar, bermain musik itu hanya fokus ke Tuhan. Lihat hati, benar. Tapi di satu sisi kita harus berkesinambungan. Satu untuk memuji Tuhan, dan yang satu kita juga harus meningkatkan skill kita. Jangan mau hanya stuck di sisi itu aja. Tapi demi fakta yang terjadi di lapangan, kebanyakan yang saya lihat orang-orang para pelayan di gereja hanya stuck di sisi itu saja, tidak mau mengembangkan apa yang menjadi talenta dia. Sedangkan firman Tuhan jelas dikatakan kita harus mengembangkan, tidak membiarkan talenta kita itu diam di situ-situ aja. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui kitab Mazmur 150 ini berbicara tentang bagaimana hidup kita ini untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Dia. Puji-pujilah Dia, haleluya, pujilah Allah, pujilah Allah. Di sini ditekankan, saudara-saudaraku, kita harus memuji Tuhan di mana kita berada. Melalui kebenaran firman Tuhan ini tentang tema tadi, saudara-saudaraku, bagaimana kualitas pelayan, sumber daya manusia itu di bidang musik gereja. Dan tadi yang pertama, fokusnya hanya untuk Allah. Dan yang kedua, dalam bermain musik itu kita benar-benar harus tulus. Dan yang ketiga, kita harus mengembangkan kualitas kita dalam bermain musik. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini dapat memberkati kita semua, dapat menjadi renungan buat kita semua, khususnya buat para pelayan-pelayan di gereja dalam bidang musik gereja. Tuhan Yesus memberkati selalu.